Halo, jumpa sama gue Sabto Haryo Rajasa. Kali ini gue akan isi program terbaru di Jebret Media, Si Paling Pandit. Sayalah, jadi pandit. Gue mulai dengan apa nih? Dengan logo ini nih, Salam 70. Terus terang gue gak ngira Liverpool bisa menang dengan skor yang begitu mencolok ya. Walaupun di DPI sebelumnya, gue sama Rizal cukup yakin Liverpool bakal menang. Tapi gue gak yakin dengan gol sebesar ini, segampang ini, sesempurna ini kemenangan Liverpool atas Manchester United. Di awal gue sempat prediksi kenapa Liverpool dijagokan, bahkan oleh Opta, ya karena memang secara historis kunjungan Manchester United ke Anfield tuh gak pernah bagus. Dalam 8 pertemuan terakhir mereka gak pernah menang, bahkan di situ mereka kalah dan juga skor imbang adalah hasil yang paling bagus bagi Manchester United. Dan itu yang mendasari kenapa gue cukup yakin Liverpool bakal menang. Lalu ketika bedah strategi di awal, gue melihat komposisi yang sebetulnya diturunkan oleh Klopp. Gue tadinya berpikir di depan gue lebih menyukai Bobby Firmino untuk start di awal dan di lini tengahnya Bajcetic. Tapi Klopp punya pertimbangan lain dengan memainkan Harvey Elliott di lini tengah dan di depannya Cody Gakpo. Alangkah pilihan yang luar biasa menurut gue bagi Jurgen Klopp karena semuanya pemain yang dipilih tampil di atas ekspektasi. Begitu sempurna tadi gue bilang. Kalau Rizal pernah bilang vintage performance, kalau menurut gue ini sublime performance. Penampilan agung, penampilan indah. Karena semuanya betul-betul tampil balik lagi seperti Liverpool di masa kejayaan Jurgen Klopp. Gue rasa itu yang menjadi kunci dari Liverpool. Kenapa mereka bisa mendominasi Liga Inggris di musim atau beberapa musim terakhir. Karena memang penampilan mereka yang pressingnya luar biasa. Itu yang menurut gue kenapa Liverpool sampai turun di musim ini adalah karena pressing mereka yang sama sekali hilang. Sementara dengan Bajcetic balik lagi ke tengah, Jordan Henderson dan juga Fabinho semuanya bisa tampil dengan luar biasa, bisa menutup semua pergerakan dari lawan-lawannya. Dimulai dari lawan Everton, lalu habis itu melawan Newcastle, mereka juga menang 2-0, 0-0 lawan Crystal Palace agak sedikit jelek penampilannya, tapi lawan Wolves mereka menang lagi dengan skor 2-0. Artinya memang mereka dari sisi defense sudah mulai rapi dan dari sisi offense mereka juga stabil mencetak gol. Darwin Núñez selalu dibilang sebagai pemain yang kemahalan, pemain yang penampilannya jauh jika dibandingkan dengan Erling Haaland tentunya. Dari jumlah gol memang iya, tapi gue selalu melihat sisi positif dari Darwin Núñez. Keterlibatan dia dalam setiap game begitu fantastis, dia bisa bergerak dengan begitu apik. Dia maju dari sisi kiri lalu memberikan umpan ke kanan juga luar biasa dan juga selalu bisa memenangi bola-bola atas. Saya rasa itu yang menjadi penampilan spesial dari Darwin Núñez di setiap kesempatan belakangan ini. Cody Gakpo juga 8 pertandingan awal sama sekali nggak bisa mencetak gol, tapi belakangan selalu kontribut besar dalam sisi ofensif dari Liverpool. Pergerakannya di tengah yang tadinya dia diplot di sebelah kiri, tapi ternyata di tengah dia tampil juga dengan luar biasa. Kemarin lawan United bisa mencetak gol, saya rasa inilah kunci kenapa sampai United semuanya ya tertunduk lesu ketika menghadapi Liverpool. Penampilan Gakpo dengan gol pertamanya dan gol kedua Gakpo atau gol ketiga dari Liverpool itu juga luar biasa, teknik tinggi, diawali dengan pergerakan Salah yang gila sih, bisa melewati Lisandro Martinez yang dibilang sebagai salah satu bek terbaik di Liga Inggris musim ini, tapi diayam-ayamin sama Salah kemarin. Umpannya luar biasa buat Gakpo dan juga golnya yang berkelas mengingatkan gue pada Lionel Messi. Lalu pemilihan pemainnya juga dari Ten Hag ya, yang menurut gue agak keliru. Karena gue melihat kenapa pilihannya jatuh di bek kanan pada Dalot. Berapa kali ketinggalan Dalot dalam bisa menutup pergerakan pemain-pemain Liverpool. Gue sebetulnya lebih menyukai Wan-Bissaka ya. Walaupun mungkin dari sisi offense dia kurang begitu berkontribusi. Tapi ketika ada transisi dari pemain-pemain lawan, Wan-Bissaka jauh lebih tenang. Sementara Dalot berapa kali tertinggal, bahkan di beberapa gol juga para pemain United termasuk Dalot tidak bisa antisipasi bola-bola atas dari pemain-pemain Liverpool sehingga skor 7-0 yang tadinya sama sekali nggak gue prediksi
menjadi skor yang akhirnya sangat realistis dan sangat pantas dilakukan oleh Liverpool. Winning the ball adalah kunci dari Liverpool. Aerial duel bola atas hampir selalu bisa dimenangi. Ketika kalah duel pun second ball-nya selalu coba untuk direbut. Fabinho melakukan itu, Henderson melakukan itu, Harvey Elliott melakukan itu. Dan ini berubah pada transisi ketika mereka memenangi bola-bola di tengah, transisinya menjadi senjata utama ya. Yang tadinya United terkenal dengan transisinya, tapi kemarin betul-betul mereka tidak bisa melakukannya. Ada beberapa peluang dari United di babak pertama, khususnya bagi Rashford ya, yang sempat 2 kali berhadapan head to head tapi tidak bisa mencetak gol karena bolanya terlalu lemah. Dan kalau gue harus menunjuk pemain yang paling jelek permainannya dari Manchester United, mungkin Bruno Fernandes. Ini pemain lebay abis dari pergerakan, sedikit-sedikit jatuh, sedikit-sedikit megang muka, sedikit-sedikit protes. Padahal dia menyandang ban kapten yang seharusnya itu tidak dilakukan oleh Bruno ya. Harusnya dia justru melihat pemain-pemainnya, gimana kita harus bangkit ketika lo dihajar habis oleh Liverpool. Jadi perubahan posisi, pemilihan pemain, Diego Dalot yang menurut gue keliru juga. Weghorst juga tampil out of form. Casemiro di tengah juga bermain jelek. Fred juga tidak bisa berkontribut, tapi ini semua karena instruksi dari Klopp ya. Lebih banyak main di sayap, jadi mereka tidak perlu bertempur di tengah, melawan Casemiro yang luar biasa di tengah, Fred yang luar biasa, jadi mereka manfaatin lagi kanal-kanal dari kedua sisi. Jadi ya, untuk sums up pertandingan kemarin, ya mungkin ini bagi United menjadi sebuah pertanda bahwa mereka belum sebagus itu. Mereka terlalu cepat naik ke atas sehingga lupa berpijak pada tanah ya. Dari beberapa penampilan mungkin mereka bisa melakukan comeback, tapi ketika dihadapkan pada tim besar, ternyata mereka belum bisa melakukan itu. Di City mereka kalah, Arsenal juga mereka mengalami kekalahan, dan juga lawan Liverpool mereka mengalami kekalahan. Jadi ya mungkin ini warning sign juga bagi United. Kalau mereka ingin bertempur habis-habisan di 4 kompetisi dan terus menggunakan pemain intinya, akan habis pasti di tengah jalan. Harus ada rotasi yang dilakukan oleh Ten Hag. Tapi demi mencapai target optimal, saya juga tidak menyalahkan Ten Hag juga ketika dia memakai selalu pemain-pemain andalannya. Bagi Liverpool sebaliknya, ini sebuah sinyal 5 kali mereka tidak kalah secara berturut-turut adalah sebuah pencapaian yang terbaik yang bisa mereka dapatkan di musim ini. Jadi saya cukup optimistis melihat pasukan Jurgen Klopp bisa balik lagi ke Liga Champions. Sekarang mereka ada di posisi kelima. Mereka butuh menggeser Tottenham Hotspur ya, yang ada di peringkat ke-4. Dari Inggris, nyebrang sedikit ke Spanyol. Barcelona baru menang 1-0 lawan Valencia. Ini juga hasil 1-0 kedua setelah mereka menang lawan Real Madrid di El Clasico di semifinal Copa del Rey. Suatu bukti bahwa di era Xavi Fernandes mereka betul-betul bisa memenangi pertandingan walaupun dengan label ugly win. Mereka tampil tidak begitu bagus, tapi cukup untuk bisa memetik kemenangan, cukup untuk bisa mendapatkan hasil konsisten sepanjang musim, cukup untuk membuat mereka terus berada di puncak klasemen berselisih 7 poin dari Real Madrid. Jadi saya rasa ketika Xavi mematok target juara di musim ini, La Liga dan mungkin Copa del Rey akan menjadi pencapaian yang cukup realistis dan cukup ideal bagi Xavi. Dia gagal di Liga Champions, tergusur. Dia gagal juga di Liga Eropa karena disingkirkan Manchester United. Tapi mereka masih berpotensi untuk mendapatkan dobleta atau 2 gelar di musim ini. Ini bukan gelar main-main ketika dia bisa mendapatkan double winners di musim ini. Ini juga tak lepas dari bagaimana selalu gue memuji Xavi. Walaupun banyak yang melihat Xavi sebagai pelatih yang meninggalkan filosofi Barcelona dengan tiki-takanya, tetapi what counts is gelar di akhir musim. Sebagai pemain, Xavi, gue ingatkan terus, pernah merasakan kenikmatan bermain tiki-taka bersama Pep Guardiola,
mendapatkan 14 trofi bersama Pep Guardiola, tapi dia juga merasakan sendiri bagaimana sulitnya menang ketika lawan parkir bus, sehingga dia sekarang mendapatkan keseimbangan. Bagaimana dia harus main dengan tiki taka melawan tim-tim yang memang bisa dilawan dengan tiki taka, tetapi dia juga bisa bermain pragmatis untuk mendapatkan hasil akhir. Menang lawan Madrid di Bernabeu bukan hal yang mudah, tapi bisa dilakukan Xavi walaupun dengan possession hanya 35%, possession tersedikit Barcelona sejak tahun 2008 sebelum Pep Guardiola memegang Barcelona. Jadi gue melihat Xavi sebagai pelatih yang jenius, dalam artian dia bisa mengcombine materi pemain yang beberapa pemain baru yang tampil di musim ini, tapi dia bisa maksimalkan untuk mendapatkan hasil optimal di La Liga dan juga harapannya adalah di Copa del Rey. Mungkin segitu dulu untuk edisi Si Paling Pondit kali ini. Balik lagi nanti sama gue dan juga gantian nama yang lain. Ada Rizal Urgensi, ada UK, mungkin ada Panji Suryono juga nanti. Tunggu.